Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Nova Gumilar, NPM 10070319102. Di sini saya akan menjelaskan network analysis. Network analysis merupakan suatu seni yang dapat mendengarkan dalam suatu komunikasi, data, dan jaringan. Biasanya dilakukan untuk memastikan bagaimana peralatan-peralatan berkomunikasi, serta menentukan kesehatan dari jaringan tersebut. Selain itu, dapat disebut suatu jaringan yang terjadi dari individu-individu yang saling berhubungan, yang dihubungkan oleh arus komunikasi yang terpola. Metode analisis jaringan ini merupakan salah satu audit komunikasi yang bertujuan untuk memetakan kegiatan-kegiatan komunikasi yang melibatkan responden dalam organisasi ataupun unit kerja baik secara formal maupun non-formal. Untuk menginterpretasikannya, diantaranya menguji data statistik dan permasalahan organisasi, menggeneralisasikan rekomendasi tentang arus komunikasi secara keseluruhan, dan juga menghubungkan komunikasi antara kelompok-kelompok kerja, memeriksa bentuk visual hubungan komunikasi. Lalu dalam penerapan sosial network analysis, dalam penentuan centrality studi kasus sosial network, analisis jaringan ini dapat berkontribusi lebih jauh pada analisis sistem inovasi regional. Social network analysis merupakan studi yang mempelajari tentang hubungan manusia dengan memanfaatkan teori graf. Melihat permasalahan di atas, penerapan social network analysis dapat dalam suatu aplikasi yang mampu menggambarkan relasi atau hubungan antar individu dengan melakukan visualisasi dalam bentuk graf, kiranya dapat membantu proses pemecahan masalah yang ada. Selain itu, dilakukan proses kalkulasi terhadap setiap relasi antar individu untuk menentukan centrality dari sebuah jejaring sosial yang didasarkan pada posisi masing-masing individu yang terkait dalam struktur jaringan. Tiap individu dapat menganalisa jaringan sosial yang telah mereka bangun dan mengetahui centrality dari struktur jalinan relasi yang dimiliki oleh masing-masing individu tersebut. Graf terdiri dari dua macam dalam penginterpretasiannya, yaitu dengan menggunakan graf dan matriks. Dari sekian banyak jenis graf yang ada, network analysis menggunakan suatu jenis graf yang berisi nodes atau titik untuk mempresentasikan aktor dan edge atau garis untuk mempresentasikan hubungan atau relasi yang disebut sosiogram. Dalam penggambaran sebuah hubungan tersebut dapat disimbolkan dengan menggunakan edge atau garis. Terdapat dua cara, seperti direct graph dan simple bounded graph, yang merupakan graf sederhana yang dapat menghubungkan sepasang aktor yang memiliki hubungan. Hanya saja garis yang digunakan tanpa menggunakan anak panah. Sedangkan direct graph adalah graf yang mampu menunjukkan relasi lebih jelas, karena relasi yang disimbolkan dengan edge atau garis digambarkan dengan anak panah. Dalam penerapannya, terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu jenis matrik yang biasa digunakan dalam analisa jaringan sosial, nilai yang dapat di tiap sel menunjukkan informasi atas hubungan atau relasi antar aktor atau individu. Matrik adjacensi sangat berguna untuk melihat kedekatan antar aktor atau individu berdasarkan nilai yang ada di tiap sel. Algoritma Dijkstra tidak hanya sekedar mencari jalur dari lokasi awal menuju lokasi tujuan, tetapi dalam algoritma tersebut dapat mencari suatu jalur terpendek dari seluruh kemungkinan jalur yang ada. Dalam teori graf dan network analysis, terdapat 4 cara untuk mengukur centrality, yaitu dengan menghitung degree centrality, between centrality, colonnade centrality, dan eigenvector centrality. Closest centrality adalah salah satu cara untuk mengukur centrality dalam suatu jaringan sosial yang fokus terhadap seberapa dekat suatu aktor dengan semua aktor lainnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.